virtual bareng Auto Family. Halo, selamat siang Auto Family, apa kabarnya? Perkenalkan, saya Kezia7 akan menemani Auto Family dalam Ngopi 2000 atau ngobrol virtual bareng Auto Family kali ini. Jadi Ngopi 2000 adalah sebuah event virtual yang diadakan oleh Auto 2000 agar Auto Family menjadi lebih dekat dengan Auto 2000. Jadi selain daripada Auto Family dapat bernegosiasi dengan para wiraniaga kami untuk memilih mobil Toyota impian Auto Family juga akan ditemani dengan talk show yang ringan dan juga santai dan tentu dengan topik yang menarik. Dan kali ini di Ngopi 2000 kali ini kita akan bertemakan Sri Kandi Pejuang Bangsa. Nah, sebelum saya lanjutkan Auto Family, saya mau mengingatkan Auto Family jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, share juga boleh di YouTube channelnya Auto 2000 ID. Dan juga jangan lupa nyalakan notification buttonnya supaya ketika ada video baru atau informasi baru dari Auto 2000, Auto Family nggak ketinggalan. Oke, langsung saja. Hari ini saya tidak sendiri Auto Family, tentu saja saya akan bersama dengan Sri Kandi Pejuang Bangsa seperti tema kita hari ini. Nah, Sri Kandi yang pertama yang akan menemani saya untuk ngobrol bareng dengan Sri Kandi yang lain tentunya adalah salah seorang yang hebat. Beliau adalah Ibu Zuriati selaku Human Capital and General Services Division Head-nya Auto 2000. Selamat siang Ibu Zuri. Selamat siang Mbak Keisha. Ibu bersinar sekali ya Ibu Sri Kandi kita hari ini. Punten ya Bu, nanti temenin Keisha nanya-nanya sama Sri Kandi kita yang kedua. Oke, nah langsung saja. Sri Kandi kita yang kedua adalah narasumber Ngopi 2000 kali ini akan membuat obrolan kita hari ini akan jadi lebih menarik. Nah, Sri Kandi yang kedua ini adalah seorang atlet ya Bu ya. Atlet Indonesian Chess Player. Betul sekali Auto Family nggak salah dengar. Seorang atlet catur. Nah, selain daripada cantik sudah pasti. Pintar jangan ditanya Auto Family, tapi juga sudah menorehkan banyak sekali prestasi yang mengharumkan nama bangsa Indonesia bahkan di kancah internasional. Langsung saja, please welcome Women International Master Chelsea Monica. Selamat siang Kak Keisha. Selamat siang Chelsea. Selamat siang semuanya. Wah, sudah seru ya. Jadi saya ini udah nggak sendiri lagi, sudah in frame semuanya bersama dengan Sri Kandi kita. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Bu Zuri dan juga Chelsea, Sri Kandi kita yang spesial hari ini. Nah, sebelum kita mengawali talk show kali ini, saya tahu Auto Family juga pasti penasaran ya, kalau seorang Human Capital General Services Division Head itu kesehariannya ngapain aja. Bahkan atlet catur itu hari-harinya ngapain aja, saya tahu. Saya mau mewakili Auto Family untuk tanya. Nah, boleh diceritakan nih dari Bu Zuri sama Chelsea, mungkin Bu Zuri dulu kali ya. Kayak sehari-hari ngapain Bu, akhir-akhir ini apakah ada aktivitas yang sedang diminati, hobi baru mungkin? Oke, sebagai bagian dari Auto Family Mbak Keisha, yang pasti saya bersama manajemen, ya, kemudian bersama timnya saya, ya, itu kita harus senantiasa mengelola organisasi Auto 2000 supaya tetap agile lah, supaya kita bisa compete dengan segala challenge yang ada. Dan yang pasti membangun Auto Family sehingga kita bisa maju bersama, jaya bersama Auto 2000. Luar biasa. Ideal banget ya. Ideal. Betul sekali, tapi Ibu saya suka sekali dengan kata-kata Ibu harus agile. Human capitalnya Auto 2000 karena memang situasi sekarang juga sulit diprediksi ya Bu ya. Betul. Dan itu sangat menarik tadi. Wah, luar biasa. Sri Kandi kita baru pertanyaan pertama Auto Family. Ditahan dulu. Sri Kandi kita yang kedua Chelsea, bagaimana aktivitas kesehariannya hari-akhir ini, adakah hobi baru mungkin? Iya, kalau hobi masih sama ya, pastinya main catur ya. Jadi karena pelatnas sudah selesai kemarin, karena SEA Games-nya sudah berakhir di Vietnam, jadi sekarang aktivitasnya sehari-hari tetap masih latihan catur dan juga karena tahun ini ada tawaran dari Chesscom untuk menjadi leader di Indonesia Community Manager-nya. Jadi sekarang kegiatannya selain latihan catur, mengajar catur online juga, dan juga menjadi manajer komunitas catur Chesscom Indonesia. Luar biasa, passionate sekali kesehariannya. Masih muda manajer ya. Masih muda, luar biasa. Saya merasa jadi agak jiper ya duduk di sini ya. Tapi saya sangat bersyukur dari Sri Kandi kita luar biasa. Nah, Bu Zuri dan Chelsea. Iya. Bulan Agustus kan adalah bulan kemerdekaan nih ya.
Apalagi sudah dari ini merah putih, temanya juga dengan Sri Kandi pejuang bangsa. Nah, mungkin kita mengawali talk show kali ini dengan kata kemerdekaan. Mungkin kalau kita dulu kata kemerdekaan cukup ini ya lame ya, dulu kan bebas dari penjajahan. Tapi saya penasaran nih dari dua orang hebat kita, apa sih arti kemerdekaan dari Chelsea maupun Bu Zuri? Mungkin dari Chelsea dulu kali ini ya, silakan Chelsea. Ya, terima kasih pertanyaannya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kak Kezia izin jawab duluan ya Bu Zuri. Jadi kemerdekaan seperti yang kita tahu kan itu bagaimana kita bisa independen, bisa berdiri sendiri. Tapi bagi saya itu adalah bagaimana saya mendapatkan kesempatan untuk berprestasi membawa nama harum bangsa Indonesia di olahraga khususnya di catur. Nah kebetulan terakhir main SEA Games di Vietnam bulan Mei lalu tahun ini, juara di nomor kategori terakhir itu dapat medali emas dan bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih kita di Vietnam itu suatu kebanggaan yang luar biasa buat saya. Jadi ya seperti itulah kayaknya. Boleh dong kasih aplaus sedikit. Menang loh di SEA Games ya, baru awal tahun ini ya. Iya, pertengahan baru berapa bulan lalu. Saya suka sekali kemerdekaan bebas, apalagi mungkin Chelsea ini jadi salah satu role model karena mungkin orang awam, mungkin ada beberapa orang yang masih melihat catur biasanya laki-laki ya Bu ya. Tapi ada nih Women International Master sudah dapat gelarnya, yaitu diimban oleh Chelsea, luar biasa. Nah langsung dari Bu Zuri bagaimana arti kemerdekaan dari Bu Zuri secara personal? Lebih kurang sama, kemerdekaan itu bagi saya secara pribadi itu kan adalah kebebasan ya. Tetapi ada tapinya. Kebebasan yang harus bertanggung jawab. Jadi kita bebas untuk mengekspresikan diri, kita bebas untuk mengajukan pendapatnya kita, bahkan kita bebas untuk berprestasi seperti Chelsea gitu ya. Tetapi jangan sampai kita melanggar apa yang menjadi hak orang lain. Jadi bebas untuk melakukan hal apapun tetapi yang bertanggung jawab. Luar biasa. Oke, bebas tapi jangan sampai melanggar hak orang lain. Luar biasa, itu bisa jadi tagline kita hari ini ya. Salah satu makna kemerdekaan yang unik sekali. Nah, kalau tadi dari Chelsea sudah sempat sharing tentang prestasinya. Chelsea tadi kasih teaser sedikit ya SEA Games-nya. Saya tahu, pasti mau tahu juga kan, mau tahu dan tanya tentang prestasinya Chelsea. Nah, Chelsea boleh nggak sedikit kilas balik prestasi yang sudah Chelsea raih di bidang catur ini? Ya, izin untuk menjawab. Jadi ya salah satunya tadi terakhir yang di SEA Games. Kalau misalkan kita kilas balik, saya singkat aja ya kali mungkin. Juara kejurnas, terus multi event nasional seperti PON sudah mendapat emas, perak, perunggu semua sudah, dan juga waktu itu sempat menjadi juara dunia pelajar tahun 2008 awal mulanya, terus juara junior tingkat Asia Tenggara dan juga ASEAN, dan multi event SEA Games pertama kali medali emas itu 2013, ketika 2011 di Indonesia dapat perunggu kalau nggak salah. Jadi juara internasional di multi event SEA Games, kemudian Asian Indoor Martial Art Games, dan mewakili Indonesia di Olimpiade 2010 sampai 2018 itu setiap sekali 2 tahun dan pernah dapat Norma Women Grandmaster. Jadi untuk mengklaim title tersebut saya butuh menaikkan rating. Jadi kalau di catur itu ada rating untuk tingkat level pemain catur itu sendiri. Kalau rating saya nanti bisa meningkat sampai 2.300, maka nanti bisa mengklaim gelar Women Grandmaster tersebut. Gitu. Oh wow, Chelsea, sorry, boleh tanya nggak? Women International, berarti Chelsea meraih gelar Women International Master ini di tahun? Udah cukup lama sebenarnya, 2011. 2011, ketika Chelsea umur? 15 tahun ya, 15 tahun lebih. Auto Family. Auto Family 15 tahun lagi ngapain Auto Family? saya juga bertanya sama diri saya sih Bu. Oke, luar biasa kisahnya dan prestasinya Chelsea ya, pasti banyak juga ya Bu cerita suka dukanya juga ya, karena ditekuni sudah beberapa tahun ini sudah lama ya. Sebenarnya ikut pertama kali tadi sempat ngobrol ya kita ya Bu ya, pertama kali itu ikut tanding catur itu antar daerah itu 2003 lalu, berarti udah sekitar hampir 19 tahun. Wow. Ya, udah cukup lama ya ternyata ya, 2003. Chelsea, boleh cerita nggak salah satu kisah yang menarik lah? Tadi kan ada kompetisi di lokal, di mancanegara, SEA Games, Olimpiade gitu ya.
ada kisah menarik kah di antara kisah-kisah yang sudah ada? Kisah menarik banyak ya. Sebenarnya kisah menarik banyak banget pastinya ya Bu ya setelah bertahun-tahun ini. Tapi mungkin saya akan cerita 2 mungkin yang paling memorable sama yang baru-baru aja terjadi gitu ya. Mungkin yang memorable banget itu ketika saya ikut turnamen World School Chess Championship di Singapura tahun 2008. Jadi karena ada misinformasi tentang jadwal pertandingan yang seharusnya 2 kali dalam 1 hari, itu jadi kita nangkepnya 1 kali gitu. Jadi ada misinformasi. Saya tidak datang dengan beberapa teman-teman ke tempat pertandingan, akhirnya dinyatakan kalah WO gitu. Kalah WO 1 babak. Nah tapi kenapa ini menarik dan memorable banget bagi saya, karena kalau catur kan ada sistem Swiss 9 babak. Di babak terakhir saya bertemu lagi dengan lawan yang saya kalah WO gitu. Jadi memang boleh bertemu lagi karena saya belum main, karena masih hanya kalah WO boleh bertemu. Nah di babak terakhir ini saya menang lawan dia, dan karena saya berhasil mengalahkan lawan saya ini, tie break saya jadi lebih tinggi dan jadi juara dunia pelajar saat itu. Wow, blessing in disguise ya Bu kalau ini ceritanya. Gak expect juga sih sebenarnya waktu itu kan, karena udah sempat tertinggal. Ibarat kita kayak ngepur 1 poin kan buat saingan-saingan. Nah itu yang paling memorable. Dan yang terakhir mungkin ini bukan menarik ya, tapi memorable gitu. SEA Games kemarin kita kan itu standby di sana itu karena nomor kategori saya itu agak terakhir. Jadi awal-awal masih istirahat dulu. Nah itu sempat dikasih tantangan ya, ujian sakit diare gitu. Cobaannya besar cobaannya ya. Jadi tapi ya tim Indonesia kan juga sudah lengkap ya, ada tim medisnya juga, jadi langsung diobati juga sama tim medisnya, dan itu luar biasa juga support pemerintah juga di situ. Dan kita langsung ditangani saya waktu itu, dan ya puji syukurnya sembuh dan tandingnya lancar, bisa berprestasi. Syukurlah, sembuh, lancar, bahkan berprestasi. Auto Family, keren sekali. Nah Chelsea, kalau atlet yang mungkin kita sering tahu, atlet olahraga yang lain kan, kita tahu persiapannya latihan. Saya penasaran nih Chelsea kalau sebagai seorang atlet catur, kalau persiapannya itu ngapain aja? Apakah ada latihan-latihan khusus misalnya yang harus ditekuni setiap hari supaya maintain nih, apalagi menjelang kompetisi? Biasanya persiapan apa aja nih Chelsea? Ya pastinya main catur ya. Seperti misalkan atletik, lari gitu, pasti persiapannya lari dan lebih ke fisik ya. Kalau misalkan catur karena memang tidak fisik banget, tapi memang butuh fisik juga. Jadi latihan fisiknya mungkin tidak seberat atlet-atlet lain, tapi kita lebih ke teknisnya. Iya, yang ringan-ringan seperti itu ya Bu ya. Dan juga kalau teknisnya itu kita kalau pelatnas minimum itu 6 jam yang latihan bersama. Latihan bersamanya 6 jam. Nah, tapi di luar latihan bersama itu kita kan biasanya didatangkan pelatih dari Rusia, Ruslan Sherbakov contohnya, yang juga melatih kita di SEA Games kemarin. Nah, selain dari latihan 6 jam bersama ini, kita juga ada latihan mandiri gitu. Jadi tergantung individu masing-masing gitu. Kalau saya biasanya setelah latihan bersama ya main catur online gitu. Ngerjain puzzle, taktik gitu. Masih main. Jadi udah latihan bareng-bareng, latihan sendiri juga. Iya, benar. Dan latihannya ya teori, karena catur itu teorinya banyak sekali. Even kayak pecatur nomor 1 di dunia saat ini, Grandmaster Magnus Carlsen dari Norwegia, itu masih bisa melakukan kesalahan dan bisa memberikan novelty dalam teori catur. Jadi ada teorinya. Iya, jadi terlihat sepertinya mudah tapi ada teorinya. Bukan gitu. Sembarang catur ini Bu berarti. Oke. Wah, ini Bu kalau bukan dedikasi dan kedisiplinan, pasti nih nggak bisa mungkin ya bertahan seperti ini, apalagi sampai meraih prestasi. Chelsea, kilas balik nih sebetulnya. Ini kan apalagi dengar tadi latihannya 6 jam di caturnya, belum latihan mandiri. Apa yang membuat awal kemulaan cintanya Chelsea ini pada catur? Ya, mungkin cerita sedikit ya Bu ya Kak Kezia ya. Awalnya dulu itu kan karena melihat almarhum papa saya. Kan saya orang Batak ya, biasa kalau orang Batak suka hobinya main catur gitu. Oh, Ibu juga kebetulan ya. Juga sama. Ya jadi orang tua juga catur Bu. Enggak, tapi jadi almarhum papa saya suka main catur dengan kerabatnya. Jadi saya melihat, jadi tertarik, ikut. Jadi beliau main di sebelah, saya ikut jalannya, padahal saya belum ngerti gitu. Ya singkat cerita jadi bisa main catur dan mengikuti kejuaraan, tapi sayangnya beliau udah pergi duluan sebelum lihat saya seprestasi sekarang ini. Tapi waktu itu sempat ngantar sekalinya ke Kejurnas Kerawang waktu itu, tahun 2004. Setelah itu mama yang mendukung kan, mensupport, dan ya mungkin kecintanya karena waktu itu udah terjun,
dan udah juara-juara jadi makin termotivasi gitu. Tadi kan Chelsea cerita ya, Iya Bu. tentang figur papa. Yes. Apakah memang papa yang sejauh ini cukup menginspire Chelsea untuk menekuni catur, atau ternyata ada figur lain yang cukup berpengaruh? Iya. Nah ini uniknya sebenarnya kalau almarhum papa memang suka main catur, tapi ketika melihat saya main catur terus jadi nilainya waktu itu nilai di sekolah agak menurun, yang biasanya tinggi terus masih tinggi sebenarnya kalau menurut saya pribadi sekarang ya. Ketika saya sudah dewasa, masih bagus saya lihat loh, ini kan ternyata nilai saya masih tinggi, kenapa diprotes ya sama almarhum papa saya gitu. Ternyata beliau bilang, ya mohon maaf, dibilang nggak akan makan dari catur gitu. Jadi pengennya anaknya fokus pendidikan gitu kan. Jadi sempat nggak didukung sebenarnya awal-awal mulanya. Tapi kalau sosok figur yang sebenarnya banyak yang berjasa dalam perjalanan karir saya, tapi yang paling berpengaruh banget itu mama saya. Oh, justru Yes, mama. mama saya, karena mama saya perjuangannya luar biasa, kan ditinggal papa menghidupkan anaknya 3 sendiri, dan juga mengantar saya kemana, ke sana ke sini, latihan kadang bisa sampai tengah malam dulu, terus juga ya itulah perjuangan seorang ibu luar biasa. Wow, hebat ya. Memang role modelnya Chelsea pun langsung dari orang tua ya Bu, orang di dalam rumah. Wah, nah Chelsea, kalau tadi juga kan banyak kejadian, banyak peristiwa, almarhum papa juga pergi gitu ya, ketika masa Chelsea menekuni olahraga ini yang berawal dari beliau juga ya. Nah kira-kira ada hambatankah gitu, ada titik-titik di mana Chelsea, saya yakin perjuangan Chelsea tidak mudah Auto Family ya, apalagi sudah bertahun-tahun. Adakah titik di mana Chelsea merasa mungkin wah udah mau menyerah karena satu hambatan? Mungkin adakah momen-momen seperti itu? Kalau untuk menyerah mungkin tidak sampai seperti itu untungnya. Tapi pastinya kan di segala bidang yang kita tekuni ya Bu ya, mau di catur, mau di bidang-bidang lain pasti akan ada hambatan yang harus kita hadapi gitu. Jadi saya lebih fokus ke memperbaiki diri sendiri gitu, meningkatkan kualitas permainan catur saya juga, dan kalau misalkan ada kesempatan yang memang saya bisa harus manfaatkan benar-benar untuk mendapatkan prestasi. Karena dengan misalkan saya ada prestasi, nanti kan pasti akan ada apresiasi, dan juga hambatan-hambatan tadi ya pasti akan terlewati juga gitu kan gitu. Ya pasti ya, kalau mungkin bisa salah satu yang bisa saya spill ya, hambatannya mungkin ini kali ya, kalau olahraga itu pasti membutuhkan banyak, selain dari segi latihan juga pastinya dari segi prakteknya gitu. Jadi mungkin dari segi turnamen kali ya, mungkin ya harapannya mungkin kesempatan atau pertandingan-pertandingan yang bisa diikuti itu bisa lebih banyak gitu. Itu mungkin salah satu lah hambatan yang bisa di-spill, dan pastinya masih banyak lah ya. Oke. Dari saya ya, Devi ya. Ada tips nggak sih buat teman-teman generasi muda ya, yang mungkin saat ini mereka masih menekuni bidang olahraga itu sebagai hobi, tapi ingin beranjak gitu loh, menjadi sesuatu yang mungkin bisa menjadi ajang di mana mereka berprestasi, seperti itu. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Ya pesannya pastinya fokus dan tetap semangat terus, karena pasti di perjalanan kita untuk menorehkan prestasi, mau di bidang catur misalkan atau di bidang lainnya, teman-teman pasti harus kerja keras juga, dan pastinya harus didukung juga dari kerabat terdekat, apalagi dari keluarga, dan harus bersiap berkorban ya Bu ya, karena pengalaman saya pribadi, saya itu base-nya itu di Kalimantan, di Balikpapan, jadi keluarga saya semua di sana, dan setelah juara dunia pelajar 2008, saya dapat tawaran untuk belajar catur di Sekolah Catur Bekasi, dan itu mama saya melepas saya, jadi saya masih SMP kelas 2 kali ya, semester 2 gitu. Nah itu kan kita berkorban ya Bu ya, mama saya juga berkorban, gimana perasaan seorang ibu jauh dari anak yang masih belum cukup dewasa ya, waktu itu masih anak-anak juga. Saya mengorbankan waktu saya bermain dengan anak-anak, yang lainnya misalkan jalan-jalan, bermain, saya harus ikut latihan terus setiap hari, dan pastinya ketika saya sudah berprestasi, sudah saya dewasa, dan saya ya memetik buah dari kerja keras tempo lalu gitu. Tidak merasa ada bagian dari masa kanak-kanak dan remaja yang hilang? Ada pasti Bu. Pasti ada yang hilang kan, misalkan kayak waktu saya SMA,
teman-teman saya misalkan habis sekolah biasanya kadang suka jalan atau apa, kan saya tidak, saya stay fokus latihan catur ya pasti. Tapi kan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya, benar. Oke. Jadi pesannya ya yang penting semangat terus dan semangat terus untuk berjuang di bidang catur atau olahraga lain ataupun di bidang lainnya. Oke, wah luar biasa sekali langsung nih pesannya dari Women International Master Chelsea Monica. Nah, mungkin dari Bu Zuri juga, adakah pesan-pesan untuk Auto Family kita yang apalagi dalam rangka kemerdekaan HUT RI yang ke-77 ini, dan juga dari Chelsea, mungkin dimulai dari Bu Zuri, monggo Bu. Ya. Rasanya tiap tahun kita memperingati hari kemerdekaan ya. Dan gak berasa ini udah hari kemerdekaan yang kita peringati ke-77. Mungkin kalau kita menyikapinya dengan biasa ya nggak ada bedanya. Ya, kita lihat di mana-mana bendera merah putih berkibar. Ya, bahkan saya lihat di kompleks-kompleks perumahan udah rame tuh ya. Tanding ya, makan kerupuk ya. Nah, cuman kalau bagi saya pribadi ya, kemerdekaan itu kan kebebasan. Kebebasan untuk tadi berekspresi, berpendapat, bahkan berprestasi. Jadi jadikan momentum peringatan Hari Kemerdekaan itu untuk menjadi tolak ukur bagi kita. Kalau tahun lalu saya belum melakukan hal A, tahun ini saya udah mulai melakukan belum? Udah ada prestasinya belum? Jadi jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Ya, saya happy lah ngedengar cerita Chelsea ya. Mulai dari fase anak-anak, remaja sampai dengan sekarang. Bukan hanya lokal, tetapi go international. Bukan hanya untuk kebahagiaan pribadi, keluarga, tapi juga buat bangsa Indonesia. Jadi itulah sebenarnya makna kemerdekaan. Bebas, tetapi bebas yang bertanggung jawab dan berprestasi. Oke, bebas yang berprestasi. Wah, luar biasa. Dari Chelsea, ada pesan untuk Auto Family? Sebenarnya pesan dari Bu Zuri ini udah merangkup semuanya, betul, udah mewakili ya. Maaf. Bu Zuri, Bu Zuri kalau kasih pesan lengkap, paket lengkap. Kita juga jadi apa ya, bermanfaat banget ini. Kena juga ya. Ya mungkin ya tadi yang disampaikan oleh Bu Zuri, terima kasih, itu udah paket lengkap banget ya buat para Auto Family semuanya. Ya mungkin saya mau tambahkan sedikit, ya pastinya terus semangat gitu. Jadi jangan hanya saat momen tanggal hari H saja, tapi semangat kemerdekaan itu semangat kita untuk berprestasi ataupun berusaha untuk lebih baik lagi, itu akan terus terjaga gitu setiap harinya. Dan pastinya ya tetap jaga kesehatan. Betul. Ya itu betul. aja sih. Oke, terima kasih dari Chelsea dan juga Bu Zuri dalam talk show kali ini. Luar biasa sekali karena akhirnya kita bisa belajar sesuatu ya, memaknai kemerdekaan. Mungkin karena tadi betul kata Bu Zuri, kemerdekaan sudah terjadi sering sekali kita rayakan setiap tahun, jadi hal yang mainstream. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa ada satu kemerdekaan, Anda bebas berprestasi tanpa harus melanggar hak orang lain. Oke, nah sebelum kita menutup talk show kali ini, saya mau ada rapid hot question nih buat Chelsea. Ada game sedikit aja. Jadi Chelsea jawabnya cepat aja. Yang paling oke banget sama Chelsea ya, menggambarkan Chelsea banget gitu. Singkat aja kayaknya. Siap. Cuma 6 kali ya. Siap Chelsea? 6.000. Sampai besok kebetulan rapid hot questionnya. Oke, Chelsea yang pertama, catur atau streaming? Catur. Wih. Main catur atau main game? Main catur. Main catur tetap. Pisang goreng atau martabak manis? Aduh, pisang goreng. Oke, Oke. Nonton atau ke salon? Nonton. Nonton. Traveling di Indonesia atau traveling di luar? Indonesia. Indonesia. Chelsea, bubur diaduk apa bubur nggak diaduk? Aduk dong pastinya. Ini paling semangat bubur ya? Aduk dong pasti. Nah, Avanza atau Innova? Avanza kali ya. Oke. Awet soalnya. Barangkali Dua-duanya nih ya. awet sih soalnya. Awet ya. Barangkali Auto Family kalau mau samaan sama Chelsea kan biasanya gitu ya, ngefans samaan mobilnya. Tadi, Avanza ya tadi. Iya benar. Langsung dihubungi Wiraniaga yang ada di sebelah Auto Family. Oke, itu dia. Tadi obrolannya cukup seru sekali ya, ngobrol-ngobrol bareng Chelsea dan juga Ibu Zuri bersama dengan narasumber kita, Sri Kandi yang luar biasa. Auto Family yang ingin memiliki kendaraan Toyota tipe apapun dapat
melakukan pembelian unit di Auto 2000 terdekat. Nah, Auto Family ini ada salah satu informasi penting di mana semua kemudahan yang ditawarkan oleh Auto 2000 bersama dengan Toyota Value Change. Nah, jadi yang pertama bagi Auto Family yang ingin melakukan pembelian mobil secara kredit akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan juga Astra Credit Companies. Nah, kemudian buat Auto Family yang asuransi nih, ingin asuransi bisa dibantu oleh asuransi Astra. Dan satu lagi bagi Auto Family yang mau tuker mobil lama menjadi mobil baru nih Auto Family, bisa akan dibantu oleh Toyota Trust. Nah, itu semua adalah kemudahan yang ditawarkan melalui Toyota Value Change. Nah, jadi bagi Auto Family yang nggak mau ribet, mau praktis, itu tadi semua ada. Tapi kalau masih kayak mau yang lebih praktis lagi, ada satu lagi, salah satu kemudahan yang Auto 2000 tawarkan buat Auto Family, di mana Auto Family bisa membeli mobil di Auto 2000 secara online ya Bu ya, luar biasa nih. Zaman sekarang sudah banyak yang praktis, banyak yang online. Auto 2000 juga punya, namanya adalah DigiRoom, di mana showroom Auto 2000 ada di genggaman Auto Family. Nah, bagaimana caranya? Kita simak tayangan berikut ini. Proses beli mobil yang mudah plus info promo terkini. Temukan mobil impian lewat genggaman. Visualisasi secara rinci di setiap transaksi. Proses registrasi yang mudah dan aman. Pengalaman eksklusif di setiap transaksi. Cari, beli, servis, hingga inquiry dalam satu aplikasi. Auto 2000 DigiRoom, Toyota Showroom in your pocket. Nah, itu tadi berbagai kemudahan yang sudah ditawarkan oleh Auto 2000. Nah, tak terasa nih Chelsea, Bu Zuri, kita sudah ada di penghujung acara hari ini. Semoga acara Ngopi 2000 kali ini bisa jadi inspirasi, bisa juga membawa satu pesan yang bisa dimaknai ya di bulan ini bagi Auto Family. Tak lupa saya mengucapkan banyak sekali terima kasih bagi Sri Kandi kita, narasumber kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih untuk Women International Master
Chelsea Monica selaku Terima atlet kasih, Indonesian Mbak Chess Player. Thank you Chelsea sudah hadir di sini sebagai narasumber, menyempatkan waktu di tengah kesibukannya, persiapannya, latihannya juga. Juga terima kasih kepada Ibu Zuri, Bu, selaku tuan rumah. Sama Mbak Kesia. Tuan rumah. Tuan rumah Auto 2000 juga menemani ngobrol-ngobrol hari ini. Sudah luar biasa sekali Bu Zuri, terima kasih Ibu. Nah, Auto Family juga bagi Auto Family yang masih ingin berkonsultasi dengan para wiraniaga kami bisa dilanjutkan dan juga melanjutkan acara di cabang masing-masing. Akhir kata Auto Family, saya Kezia 7 berterima kasih sekali kepada Auto Family yang sudah menyaksikan Ngopi 2000 kali ini. Dan sampai jumpa di Ngopi 2000 selanjutnya, ngobrol virtual bareng Auto Family dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Stay healthy. Bravo, Auto 2000.